SMA Negeri 6 Palembang mengadakan acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024-2025 yang digelar di Aula Gedung SMA Negeri 6 Palembang, Jalan Sersansani, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Sosialisasi ini dihadiri oleh kasih peserta didik SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Camat Kemuning, perwakilan Camat Sukarami, perwakilan Camat Kalidoni, perwakilan SMP negeri yang ada di Kecamatan Sukarami, Kemuning dan Kalidoni, perwakilan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan dan Ramil Kamboja, perwakilan Polsek Kemuning, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan, pengurus Komite SMA Negeri 6 Palembang, Ketua RT dan RW yang ada di lingkungan zonasi SMA Negeri 6 Palembang, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya. Sosialisasi ini disambut baik oleh para undangan yang hadir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini SMA Negeri 6 mengadakan acara sosialisasi PPDB SMA Negeri 6 Palembang. Tiada kata yang paling indah kecuali ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarga, sahabat kita semua berikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, acara ini tentunya untuk berbagi kebaikan kepada kita semua. Kebaikan dalam sebuah kegiatan agenda pendidikan di Sumatera Selatan, khususnya di SMA 6, yaitu penerimaan siswa baru. Tentunya di dalam perjalanan kegiatan PPDB ini begitu banyak pernak-perniknya, begitu banyak masalahnya. Oleh sebab itu perlu ada sosialisasi tentang mekanisme PPDB di Sumatera Selatan, khususnya di SMA Negeri 6, dan ini merupakan kewajiban kami untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak ada yang salah paham, tidak ada yang miskomunikasi tentang apa dan bagaimana PPDB, karena ada perubahan juknis dari tahun yang lalu yang tentunya ini perlu disampaikan kepada masyarakat, dan ini wajib kami sampaikan. Kami sengaja mengundang Kepala Inspektorat, mengundang Ombudsman, mengundang kepolisian, mengundang kejaksaan untuk menjadi penguat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan tentunya kami juga mohon petunjuk dari Dinas Pendidikan yang telah membuat juknis mekanisme PPDB ini, dan juga mohon petunjuk
kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, dan juga mohon petunjuk kepada Ombudsman, dan mungkin ada masukan dan saran dari pemerintah daerah Kota Palembang, yang tentunya dari kecamatan di sekitar SMA Negeri 6 Palembang. Makanya ini kami laksanakan. Nanti akan disampaikan dari Dinas Pendidikan, dan ini akan disampaikan oleh pengawas, tim pengawas dari Korwas, dan tim juga mungkin dari pengawas pembina akan menyampaikan apa dan bagaimana mekanisme PPDB 2024 gitu. Jadi agar dapat kita pahami bersama, dan juga kepada rekan-rekan LSM dan kawan-kawan media untuk memberikan berita yang baik tentang mekanisme PPDB ini disampaikan kepada masyarakat. Dan insya Allah dengan dukungan berbagai pihak, dengan dukungan dari tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya, insya Allah PPDB tahun 2024 ini akan berjalan dengan aman dan lancar. Kami tidak berpanjang kata karena nanti ada paparan dari narasumber tentang bagaimana PPDB, dan mungkin nanti ada dialog antara kita. Mungkin juga berkenan nanti kalau ada yang bisa dijawab oleh dari pihak inspektorat atau juga dari ombudsman, itu dapat memberikan masukan kepada kami. Bapak Ibu hadirin, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Tentunya mudah-mudahan acara kita ini dapat terlaksana dengan baik. Dan ada satu yang terlewatkan, bahwa pendidikan ini adalah hak setiap warga negara, dan negara wajib menunaikan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan wajib memfasilitasi pendidikan bagi warga negaranya. Dan di samping sekolah negeri ada juga sekolah swasta, dan sekolah swasta ini adalah bagian dari aset negara. Mengapa panjang? Karena kita mengakomodasi masukan-masukan dari ombudsman, dari DPR, dari inspektorat, dari kejaksaan. Jadi banyak sekali yang kita libatkan. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan sehingga terbitlah SK Gubernur dan Juknis PPDB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, dalam hal ini PLH Kepala Dinas. Kemudian pendataan wilayah itu juga sudah kita lakukan, sudah di SK-kan, maka sudah dilakukan, termasuk SMA Negeri 6 Palembang ini. Kalau saya lihat dari SK-nya itu ada 4 kecamatan, Komunik, kemudian Sukarami, ada Ilir Timur 3, Kalidoni, 4 kecamatan. Jadi 4 kecamatan itu menjadi prioritas utama, ya. Kemudian Bapak, artinya sudah dilakukan dari Tampung juga sudah dilakukan. Kita berapa rombel Pak? 10 rombel. 10 rombel itu Bapak Ibu ngalinya 10 kali 36. Berarti 360. SMA Negeri 6 Palembang akan menerima 360 orang calon peserta didik baru. Sudah di SK-kan. Sosialisasi pada saat ini Bintek itu ketika tim operator atau tim panitia PPDB di SMA Negeri 6 Palembang akan melaksanakan Bintek terkait dengan penggunaan aplikasi. Artinya tahap pertama sudah, yang kedua ini pelaksanaan PPDB Bapak Ibu, kita berjenjang secara tahapannya, nanti berjenjang tapi pengumumannya serentak, baik SMA, SMK dan SMP serentak pengumumannya di tanggal 31 Mei itu serentak. Nanti ada di slide-nya
Kemudian pendampingan itu maksudnya pendampingan oleh siapa? Pendampingan oleh inspektorat, pendampingan oleh ombudsman, pendampingan oleh kejaksaan. Ini APH dalam hal ini termasuk rekan-rekan media. Kegiatan hari ini sebagaimana kita ketahui bersama adalah sosialisasi PPDB kepada masyarakat, kemudian stakeholder, ini tokoh masyarakat, media dan SDM agar jangan ada miskomunikasi tentang info kegiatan PPDB ini, bahwa kita memang patuh kepada aturan yang ditetapkan. Pak, untuk daya tampung kita sendiri 360 Siswa. dalam satu kelompok. link PPDB-nya Pak sudah ada belum? Ada di brosur kita, ada di website kita, buka website di Semana kita. www.ppdb. Ini kasih ini gimana? Kasih peserta didik. Kasih peserta didik SMA. Aturan yang ditiadakannya seleksi di Kota Padang. Tidak ada tes akademik karena kami akan mengambil dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 dan diturunkan keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 47/M/2021 yang merupakan penafsiran untuk menyamakan persepsi. Jadi memang tidak diperbolehkan adanya tes akademik dalam aturan tersebut. Kemudian Pak, terkait dengan jalur prestasi nih Pak, kan selama ini kan jalur prestasi itu dilihat dari PMPA nih Pak, penulisan prestasi akademik. Sementara selain itu ada juga yang namanya jalur tes Pak. Iya. Nah, kalau tahun ini kan semuanya ditiadain nih. Nah, mungkin untuk jalur prestasi itu sendiri dilihat dari apa? Tadi kan memang saya lihat dari itu. Tapi ya untuk hal-hal yang tertentu kan bisa saja kan, karena kan seperti yang teman-teman tadi bilang untuk yang ranking 1, 2, 3 kan mungkin itu bisa Pak ya. Untuk yang 4, 5, 6 kan artinya tidak akan bisa tercover. Nah, itu gimana? Baik, Juga banyak juga nih Pak di masyarakat nih. Iya. Karena kan berdasarkan zonasi. Iya. Nah, di masyarakat itu banyak yang misalnya dia pengen pilih sekolah A, tapi kan karena zonasi dia tidak bisa. Nah, sementara jalur prestasi tadi ya dia otomatis kan sudah melihat prestasi dirinya. Jadi kan itu gimana bisa dijelaskan? Baik, untuk jalur prestasi kita mempedomani keputusan Sekretaris Jenderal Halaman 24. Di situ diatur ada 3 macam. Yang pertama berdasarkan nilai rapor dan dilampirkan oleh surat keterangan peringkat atau surat keterangan ranking kelas. Kita jabarkan di dalam pembobotan yaitu ranking 1 sampai 10 di setiap kelas. 10 besar di setiap kelas boleh mendaftar. Kemudian yang kedua jalur prestasi akademik, sains, inovasi, riset, teknologi. Berupa kompetisi lomba minimal di tingkat kabupaten. Itu ada poinnya masing-masing. Berjenjang juara 1, 2, 3. Kemudian non-akademik seni budaya dan olahraga serta avantura juga ada poin-poinnya. Nah, memang tidak ada lagi yang namanya undangan dan tes akademik karena memang sudah diatur dalam Sekjen seperti itu jalurnya. Terkait zonasi yang tadi tidak masuk zonasi, maka dia ketika mendaftar jauh dari zonasi. Untuk sekolah-sekolah kita sarankan untuk membuat zona 2 untuk mengakomodir zona-zona zone yang di situ tidak banyak sekolah sehingga zona 2 ini bisa melompat. Jadi dia akan bersaing sesama zona 2 dan kuotanya hanya 30% dari daya tampung di jalur zonasi. Sementara zona 1 yang daya tampungnya 70% dari jalur zonasi adalah wilayah-wilayah yang secara radius berdekatan atau menempel dengan sekolah. Kami juga belajar dari Jambi. Di Jambi itu ada 3 zona. Zona 1, zona 2. Maka kita di Palembang mencoba 2 zona dulu. Sehingga harapannya nanti semua daerah wajib masuk di dalam wilayah administrasi sebagai wilayah zonasi dari sekolah. Itu adalah perintah dari kementerian juga harus menetapkan wilayah zonasi. Dan apabila tidak bisa masuk ke dalam jalur zonasi, maka kita siapkan yang 50% selain zonasi, yaitu 15% afirmasi, 5% perpindahan tugas orang tua, dan 30% prestasi tadi. Jikapun tidak masuk, perintah dari Kemdikbud sebenarnya dia walaupun harus ke sekolah swasta, tapi harus dibantu dari Dinas Pendidikan. Kami juga sempat mengusulkan nanti akan ada program-program lainnya sehingga ketika dia di swasta pun dia jangan sampai terbebani. Itu yang di dalam kota. Siap. Kebanyakan maunya dari kita itu mau pengen sekolah ke sana. Ya, kalau kemarin bisa lewat jalur tes. Ya. Nah sekarang kan nggak bisa. Nah ini pertanyaan saya. Siap. Ini melanggar hak anak ini Pak. Dia bisa Pak dari seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke melalui jalur non zonasi yang 50% tadi Pak. Iya, Ya, cuman dia tidak diterima pasti karena jaraknya jauh Pak. Tidak, kalau dia jalur non zonasi berdasarkan bobotnya. Ya. Miskin, prestasi, jelas itu. Mutasi. Iya. Nah mereka yang di luar ini kan biasa meliput tes. Iya. Nah
jalur tes nggak ada, mereka mau sekolah kemana ini? Sementara Prestasi tidak ada. prestasi ada. Prestasi ada. Nah, sementara tadi yang disebutkan oleh kawan di sini, Siap. mereka kekeh bahwa mau sekolah SMA 6. Iya. Ini kan melanggar anak nih. Ya, ketika dia punya prestasi, sebenarnya dia tetap bisa mendaftar di SMA 6 dari manapun dia. Minimal dia punya ranking 10 besar tadi di kelas, dia punya prestasi akademik, punya prestasi boleh mendaftar ke sini. Tinggal penentuannya tentu bobot yang ranking, Nah. dan ketika bobotnya sama, seleksi jarak. Dan ini kita semua berpedoman pada Pak izin Pak ya, Permendikbud. satu lagi ini. Siap. Tadi kan katanya untuk yang 10 besar tuh boleh mendaftar. Mm-mm. Kita nggak usah tutup mata nih Pak. Secara ini aja kan dia kan dari 1-2 tiket kan sudah terkalahkan dengan bobot tadi Pak ya. Nah mungkin itu gimana ya Pak ya, mungkin solusinya. Nah terus mau tidak mau kan yang dari daerah tadi kan tidak bisa. Nah terus ada lagi katanya bisa mendaftar lebih dari satu sekolah. Iya. Nah, itu bisa dijelasin Pak, karena kan Oh, iya, otomatis betul. kan secara tidak langsung kan pengumumannya tetap Betul. bersamaan. Oh, pendaftaran Itu bisa gimana? lebih dari satu sekolah ya? Ya, Mohon terus maaf, kami lagi, lupa menjelaskan. terus tadi juga kan, tapi kan lebih dari bisa dari satu sekolah dan bisa juga pilih misalnya zonasi atau Bisa, sesuai otomatis. syarat yang dimiliki. Tapi jadwal pengumuman kan sama itu Sama, Pak. jadi Nah, seperti ini. gimana? Baik. Mohon maaf tadi mungkin kalau iya. belum lengkap penjelasannya. Nggak apa-apa. Jadi calon peserta didik boleh mendaftar lebih dari satu jalur di sekolah yang sama atau di sekolah lain. Jadi boleh tergantung syarat yang dimiliki. Misalnya dia dekat rumah, masuk syarat zonasi, daftarlah. Dia punya PKH, masuk juga PKH, daftarlah. Dia punya prestasi, masuk prestasi, daftarlah. Jadi boleh mendaftar lebih dari satu pilihan. Nanti mana yang duluan kena itu yang akan dipasang, dan ketika dia lulus di sekolah lain, dia tidak daftar ulang, dianggap mengundurkan diri, maka cadangan zonasi yang akan naik. Semua kembali ke jalur zonasi. Bagaimana ranking jarak di bawahnya, itu pun harus terpublish dan itu akan naik secara otomatis menggantikan yang tidak daftar ulang tadi. Karena pengumuman serentak, maka kita berikan kesempatan untuk mencari cadangan sebelum pengumuman. Jadi tidak seperti dulu. Dulu kan ini selesai dulu, pindah, selesai dulu. Nah, kita mengikuti secara nasional tuh pengumumannya serentak semua. Kami sudah di Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ke Surabaya. Terakhir kemarin Pak Sutopo beserta Kepala Dinas dan pihak-pihak di sana juga sudah berdiskusi. Nih, bagaimana nasib yang di pinggiran kayak seperti SMA 20, Pak? SMA. Mereka 8 rombel, sedangkan di situ ada 2 SMP. Totalnya jumlahnya 14 rombel. Nah, sisanya kemana, Pak? Iya. Apakah mereka swasta? Sedangkan Iya. tamatan dari SMP swasta, Siap. di situ ada madrasah yang setingkat MTS kan, Iya. banyak Iya. swasta di sana. Nah, itu gimana? Tindak lanjut yang Ketika daya tampungnya memang sudah pas, dan untuk SMA 20 nih kan ada double shift ya Pak, kita juga sudah berdiskusi dengan 8 rombel kemarin saya tanya. Ombudsman, maka itu secara bertahap kita akan kurangi, kita tambahkan bantuan. Namun suatu keniscayaan memang keterbatasan dari pemerintah hanya sebatas daya tampung sesuai aturan Pak. 36 dikalikan dengan jumlah ruang kelas yang masih baik. Apabila tidak bisa ditampung di situ dan dia juga tidak bisa ke tempat jauh, mudah-mudahan sekolah swasta di sekitarnya mampu menampung. Nah, kalau swastanya sudah banyak nih kan, Iya. banyak lumayan di Gandus. Itu gimana nasib anak mau sekolah? Kalau swasta sudah penuh, full sesuai aturan 36, mereka mau sekolah kemana? Contoh kan ada perbatasan Sungai Belido. Di Gandus itu kan Kelurahan Purwokerto ada Sungai Belido belakang itu. Nah, itu gimana nasib mereka? Baik Pak, Nah, ketika itu. terjadi swasta penuh juga, Nah. negeri juga penuh, maka berdasarkan hitungan kita satu kota Palembang itu tercukupi Pak, tidak minus. Jadi kami punya data dari kementerian, ketika daya tampung swasta diikutkan sebagai penghitungan kebutuhan dari lulusan SMP sederajat, maka cukup seluruh swasta. Cuman dia agak jauh dikit mungkin Ya, swastanya. kalau kita ngomong Seperti mudah, itu. Pak. Kalau Iya. ngomong itu mudah, tapi praktiknya tidak sama itu, Pak. Iya. Kalau swasta banyak rubuh sekarang. Iya. Asli, benar. Siap, siap. Ini kenyataannya, ini kita Iya. ngomong. Siap. Jangan Makanya ngomong- kami juga himbau yang mudah-mudahan lapangan. nanti yang swasta bisa sedikit demi sedikit memperbaiki. Artinya fasilitas sarana diperbaiki, guru juga diperbaiki mutu, dan ini kami juga introspeksi dari dinas. Silahkan berikan masukan, tapi mohon jangan minta kami melawan aturan. Ketika kami tidak Melawan- sesuai aturan, bukan, Pak, bukan soal melawan aturan. Aturannya sudah melanggar itu, Undang-Undang Dasar nah melanggar. kalaupun aturan Permendikbud dianggap tidak setuju, sama seperti aturan tentang pakaian dan segala macam, ada jalur prosedurnya, itu menggugat ke Mahkamah Agung dari Permendikbud itu sendiri. Ya, pajaklah kami Nah, itu. itu Undang-Undang Dasar Nah, melanggar. kami karena sebagai birokrasi tentu harus ikut aturan. Ngejar. Aturan yang ditentukan Pak ya. Ketika nanti aturan yang Bapak berhasil rubah melalui MA, kami patuhi pasti Pak. Pak izin Pak, satu lagi Iya, nih Pak. siap. Ombudsman pula. Kayak bentar Pak. Ombudsman. Bukan. Enggak apa-apa. Pak Andrian gimana tanggapan Apa? mengenai ini? Oh, siap. Ada yang Biar aja dari kita.
Ini kan hasil dari pelaksanaan saran korektif Ombudsman terkait investigasi asas kami sendiri tahun 2023. Dan sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Pendidikan ini kan hanya mengembalikan aturan sesuai dengan Permendikbud yang memang sudah dari beberapa tahun kemarin teman-teman Dinas Pendidikan ini mencoba melakukan mungkin improvisasi, minta diskresi dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Tetapi ternyata dalam hasil pengamatan kami Ombudsman juga diskresi yang dilakukan itu ternyata juga banyak hal-hal yang memang perlu dibenahi. Makanya kita minta agar ini dikembalikan. Kalau kita berbicara apakah ini tidak bisa, kita jangan lupa Jakarta itu kota yang paling kompleks. Tapi kenapa dia bisa melakukan Permendikbud sistem zonasi secara bagus? Tadi kita dengar Jambi sudah 3 tahun, kita bisa seperti itu. Jadi ini tolong kita kasih waktu dulu teman-teman dari Dinas Pendidikan ini mencoba melakukan kembali dulu pada aturannya. Kami yakin dan percaya yang namanya peraturan baru tentu pasti akan ada pro kontra, gejolak, gesekan di sana sini. Butuh waktu orang mungkin untuk beradaptasi seperti itu. Sambil jalan nanti kita coba benahi, sama seperti tadi ada informasi ini sekolah yang di daerah pinggiran nih. Kalau ternyata seperti ini bagaimana? Ini nanti akan ada tim nanti akan mengevaluasi. Oh ternyata yang ini nanti akan kita rembukan bagaimana caranya agar jangan sampai nanti anak-anak yang harusnya perlu pendidikan karena keterbatasan tempat akhirnya mereka tidak mendapatkan pendidikan. Itu adalah tugas negara. Ini kan contohnya kasus di Gandus ya dengan tadi Pak Ebang. Nah terus sekolah-sekolah di kita ini kan ada beberapa sekolah yang mungkin grade-nya sudah bisa dikatakan sudah lulusan terus standar. Nah sementara untuk di daerah-daerah tertentu kan standarnya tidak sama nih Pak. Sementara kita mau menyamaratakan. Nah apakah istilahnya tuh justru yang sudah ada yang selama ini baik akan tambah dinilai tidak baik, terus yang tidak baik justru malah tambah ini? Enggak, sebenarnya seperti ini. Kenapa semangat zonasi itu dilakukan? Perlu diingat kalau kita balik kembali sejarah, zonasi itu adalah saran dari Ombudsman pertama kali pada Menteri Pendidikan yang dilaksanakan oleh pada waktu Pak Muhajir Effendi seperti itu. Saran dari Ombudsman itu zonasi. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena memang kita melihat bahwa pendidikan kita ini timpang sebelah. Sekolah yang bagus hanya tetap menerima orang yang bagus. Sementara sekolah yang kita anggap biasa-biasa aja terus jadi seperti yang biasa-biasa saja seperti itu. Semangat dari sini adalah agar terjadi pemerataan pendidikan. Makanya memang ini tidak mudah, tidak bisa kita lakukan hanya dalam 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Tujuan kita apa? Kalau Anda kata ini sudah tersebar, Dinas Pendidikan juga akan mulai berpikir, oh tidak bisa mendiamkan sekolah-sekolah yang dalam skala kurang mungkin fasilitasnya, guru-gurunya yang mungkin bukan dalam kategori yang penggerak yang bagus dan lain sebagainya. Orang pasti akan berpikir, oh ini kita mesti akan ada mungkin program untuk memeratakan agar bangunan-bangunan pendidikan makin baik, guru-guru makin berkualitas, menyebar ke seluruh jenjang pendidikan. Sosialisasi ini kan Pak Sumatera Selatan Pak, bukan Jawa. Nah, jarak antar dusun baik dia umpamanya di Mubah dia harus melewati Jambi dulu, baru ke dusun sebelah. Ini kan beda dengan Jawa yang sangat mudah ngukurnya dengan jari ini. Ini kan salo nih. Nah, mana lokasi yang standar zonasi di lokasi kita yang juga belum ini Pak. yang Istilahnya fasilitas. di luar Ya, fasilitas dan kapasitas. Standar pendidikan itu belum terpenuhi. Kita akuin itu, kita akuin. Memang pendidikan kita ini belum siap untuk melakukan perubahan seperti itu. Satu lagi nih Pak. Tetapi kalau kita tidak mencoba dari sekarang secara berangsur melakukan perubahan seperti itu, ini tidak akan pernah tuntas masalah pendidikan kita. Pak, kan masyarakat sekarang ini kan istilahnya bisa dikatakan pusing nih Pak ya dengan sistem PPDB sekarang. Nah, sementara dari Dinas Pendidikan belum ada sosialisasi kecuali ada sekolah yang melakukan sosialisasi. Nah, di Sumsel ini ada banyak sekolah Pak. Nah, terus yang kita monitor baru SMA 6 yang melakukan sosialisasi PPDB. 9 juga, 9. Ya, SMP 9. SMA 7. Ya. Bu Nurdin sudah. Nah, oke Pak ya. Nah, maksudnya Ya, yang jelas tuh kita ini ya. mungkin kenapa kita Ini tidak salah melakukan satunya sosialisasi kenapa dulu? teman-teman sekolah SMA Negeri 6 hari ini mengundang teman-teman wartawan.
Karena kita paham yang menyebarkan berita paling cepat itu dari teman-teman media. Tadi kita sudah dengar dari Dinas Pendidikan, mereka akan segala macam konferensi pers. Saya dorong itu masih cepatnya. Seperti itu, undang seluruh stakeholder agar jangan sampai nanti, tadi masyarakat mungkin berpikir, oh nanti saya bisa masuk jalur tes nih. Tiba-tiba begitu mau daftar, oh nggak bisa. Nggak tutup. Seperti itu. Nah, makanya ini jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai nanti sudah dekat waktunya, kita baru melakukan sosialisasi, masyarakat ribut. Seperti itu. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.